Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempatan akhir abad ke-15. Demak sebelumnya adalah kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak tahun 1478. Nah, selanjutnya kita akan membahas Raden Patah. Sebelumnya Kesultanan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 sampai dengan 1518 atau yang biasa disebut dengan Sultan Alam Akbar Al-Fatah, putra Kertabumi atau biasa juga disebut dengan Brawijaya V. Dari perkawinannya dengan Putri Campa atau dengan sebutan Silbanci. Raden Patah diam-diam melarikan diri ke Jawa dan berlabuh di Surabaya. Lalu ia menjadi Satri Sunan Ampel. Setelah itu, Raden Patah pindah ke Jawa Tengah pada tahun 1475 dan membuka hutan Gelagahwangi atau biasa disebut dengan hutan Bintara. Ia pun mendirikan sebuah pesantren atas perintah dari Sunan Ampel dan menjadikan pesantren tersebut sebagai pusat penyebaran Islam. Semakin lama pesantren Gelagahwangi semakin maju dan membuat Brawijaya V khawatir terhadap Raden Patah yang akan berniat untuk memberontak. Karena hal tersebut, Brawijaya V mengutus Raden Kusen untuk menghadap Raden Patah. Karena Brawijaya V merasa terkesan, akhirnya ia mau mengakui Raden Patah sebagai bupati. Gelagahwangi diganti namanya menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Demak Bintara menjadi berkembang pesat karena Raden Patah menjadikan Demak Bintara sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pada saat yang sama, Majapahit sedang melemah dan banyak terjadi pemberontakan. Dalam Serat Dharma Gandul, suatu karya sastra Jawa baru, berbentuk puisi tembang Macapat yang menceritakan banyak daerah atau bupati di daerah pesisir yang ingin memisahkan diri dan menolak membayar upati. Hal tersebut pun berdampak pada finansial Majapahit dan lemahnya ketahanan negara. Menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk menyerang Majapahit karena saat itu tengah diperintah oleh Brawijaya V, ayah kandung Raden Patah sendiri. Setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah melancarkan aksinya untuk menyerang Majapahit dengan meminta bantuan kepada beberapa bupati yang membangkang kepada Majapahit agar ikut mengirim pasukan. Menurut Serat Dharma Gandul, Brawijaya V kaget dan merasa sedih dengan langkah yang ditempuh oleh Raden Patah. Ia tidak ingin melawan anaknya sendiri. Lantas, ia berniat mengirim surat kepada dua anaknya, yaitu Adipati Pengging alias Handayoningrat dan Adipati Ponorogo alias Batara Katong untuk meminta bantuan mereka. Namun, rencana itu gagal karena pasukan Raden Patah sudah tiba terlebih dahulu di Istana Majapahit dengan jumlah 30.000 orang, sedangkan kerajaan Majapahit hanya menjumlah 3.000 orang. Karena hal itu, pertahanan Majapahit pun jebol. Brawijaya V mengungsi dan berakhir wafat dalam perlarian. Dan tak lama, pada masa pemerintahannya, Raden Patah pun wafat pada tahun 1518. Adipati Unus. Adipati Unus ini memiliki nama asli Raden Abdul Qadir. Pati Unus dikenal sebagai Pangeran Sabranglor karena keberaniannya melawan di Portugis di Malaka. Pati Unus menikah dengan putri Raden Patah dan sejak saat itu Pati Unus dipercaya oleh Raden Patah untuk memimpin pasukan dalam invasi ke Malaka dan menjadi raja. Adipati Unus wafat pada tahun 1521 dalam melawan bangsa Portugis. Karena ia tidak memiliki keturunan, maka tahta Kesultanan Demak digantikan oleh Raden Trenggono yang memerintah pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Sultan Trenggono adalah putra dari Raden Patah dan pada masa pemerintahannya, Demak semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan bahwa ia berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Raja Sunda Sri meminta bantuan kepada Portugis di Malaka. Karena ekspansi Demak yang mencemaskan kerajaan Pajajaran Sunda, yang dimana saat itu menguasai pelabuhan penting dan strategis, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Bagi Kesultanan Demak, adanya persekutuan tersebut menunjukkan ancaman invasi Portugis ke Jawa. Jika hal itu terjadi, ambisinya untuk menguasai dan mengislamkan seluruh Jawa terancam gagal.
dan cepat atau lambat, Portugis bisa mengakhiri riwayat Kesultanan Demak. Oleh karena itu, Sultan Trenggono mengirim Fathaillah, seorang panglima perang yang akan memimpin Demak untuk menyerang Sunda Kelapa dan menguasainya. Armada Demak di bawah pimpinan Fathaillah akhirnya berhasil mengusir Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas saat menyerang penaklukan Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hindu Blambangan. Wafatnya beliau merupakan awal kehancuran Demak. Faktor utama penyebab kemunduran Demak yaitu adanya perebutan tahta di antara keluarga kesultanan. Fathaillah atau kerap juga disebut dengan Fathillah Khan Palatehan yang berasal dari Samudra Pasai. Ayahnya adalah pedagang Arab dari Gujarat, India, yang pindah ke Pasai. Setelah Pasai ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1521, Fathaillah hijrah dari Pasai ke Demak dan disambut baik oleh Sultan Trenggono. Setelah mengabdi pada Sultan Trenggono, lalu Fathaillah berangkat ke Cirebon untuk mempersiapkan Angkatan Laut Demak dalam perang melawan Kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Selama di Cirebon, Fathaillah menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Ratu Ayu, yang artinya Fathaillah adalah menantu dari Sunan Gunung Jati. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, pada tahun 1554, banyak konflik yang terjadi demi melakukan perebutan kekuasaan. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat dari Jaka Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kerajaan Demak. Lalu, Jaka Tingkir memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sekian dari materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.